Malam hari ini seperti biasa ya, kita akan melaksanakan koordinasi break ya bersama guru besar kita semua ya. Pada malam hari ini kalau suaranya agak terganggu ya karena memang sekarang sedang hujan besar kalau di Sumedang rekan-rekan semua ya. Oke rekan-rekan, pada malam hari ini akan menjadi tema yang menarik sebetulnya ya untuk kita semua, karena pada koordinasi kali ini guru besar kita semua akan membahas satu tema yang menarik ya. Sebentar, coba off dulu. Ada suara dulu. Nah, ini akan menjadi sebuah tema yang menarik rekan-rekan. Seperti halnya yang rekan-rekan lihat di background ya belakang saya. Nah, di sini guru besar kita semua nanti akan membahas mengenai financial freedom, gitu ya, financial freedom. Ya, tentunya kalau berbicara financial freedom ya rekan-rekan semua, ini merupakan dambaan kita semua. Nah, nanti guru besar kita semua akan membahas bagaimana caranya, ya, kemudian juga syaratnya apa saja nih untuk bisa mencapai financial freedom. Nah, kenapa juga kami di sini guru besar kita semua membahas terkait financial freedom. Nah, ini mudah-mudahan rekan-rekan ya, ini menjadi semangat ya, semangat untuk kita semua untuk bisa mencapai apa yang diharapkan, yaitu financial freedom. Tapi sekali lagi rekan-rekan ya, berbicara financial freedom tentunya butuh syarat ya. Bicara financial freedom juga kita butuh cara untuk bisa menggapainya. Nanti guru besar kita semua akan membahasnya secara lebih detail. Oke, seperti biasa rekan-rekan, sebelum nanti kita hadirkan seseorang yang luar biasa, ya guru besar kita semua untuk bisa bergabung dengan rekan-rekan semua, saya akan sedikit memaparkan dulu secara garis besar ya materi apa saja nanti yang akan dikolaborasikan dengan rekan-rekan semua. Gitu ya, seperti biasa juga. Silakan siapkan catatan terlebih dahulu, kemudian juga pertanyaan dan sekaligus juga testimoni ya terkait dengan produk yang ada di kita rekan-rekan. Jadi produknya bebas apa saja ya terkait dengan produk yang ada di kita. Saya rasa rekan-rekan semua di sini punya produk jagoannya nih yang bisa nanti di-sharingkan ke teman-teman semua baik itu di YouTube maupun di Zoom. Ya, bagi yang rekan-rekan yang ingin berkolaborasi, silakan nanti bisa masuk ke Zoom meeting dengan link yang nanti akan dibagikan di kolom komentar di YouTube. Oke, saya akan bagikan dulu screen-nya terlebih dahulu. Oke, teman-teman semua ya, kita tunggu sebentar, ini lagi loading. Lagi loading dulu. Masih belum masuk, oke, sebentar saya ulangi kembali. Oke, saya akan coba secara manual ya. Sebentar. Maaf, sebentar rekan-rekan, saya akan coba untuk berbagi slide-nya secara manual, sebentar. Nah, bagi rekan-rekan, ya, sebelum nanti bergabung dan berkolaborasi, silakan sekali lagi bisa mempersiapkan pertanyaan, ya, pertanyaan terkait dengan materi pada malam hari ini, yaitu financial freedom. Oke, sekarang saya coba share screen secara manual ya. Oke rekan-rekan ya, seperti yang tadi saya utarakan pada malam hari ini, nah ini materi yang luar biasa. Karena merupakan materi yang merupakan dambaan bagi kita semua ya. Yang ada di kita di bisnis Raksa Jasa, yaitu bebas finansial. Nah pertanyaannya kan seperti ini rekan-rekan yang ada di pikiran kita. Apa sih yang namanya bebas finansial itu? Ya. Nah, jadi bebas finansial atau financial freedom. Nah, ini bisa diartikan sebagai kemapanan finansial ya untuk seorang individu.
Ya, jadi kita secara individu. Jadi saat seseorang sudah mencapai kebebasan finansial, maka tidak ada lagi kekhawatiran ya untuk kekurangan uang dari sisi finansial saat membeli barang-barang atau memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Nah, ini perlu digarisbawahi rekan-rekan ya, tidak adanya kekurangan uang, kekurangan secara finansial. Jadi secara umum, ya jadi financial freedom adalah kondisi di mana seseorang memiliki cukup simpanan ya keuangan, memiliki investasi dan uang untuk mencukupi harapan yang diinginkan dalam jangka waktu yang relatif lama. Nah ya, jadi keinginan, jadi bukan hanya kebutuhan rekan-rekan. Kalau bicara financial freedom, kebutuhan sudah sangat jelas rekan-rekan, yaitu merupakan kebutuhan yang tidak bisa kita tinggalkan. Nah, kalau keinginan berarti harapan-harapan kita, dan nanti guru besar kita semua akan memaparkannya bagaimana. Nah, di sini rekan-rekan sedikit saya bahas sekilas ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai financial freedom, nah di sini rekan-rekan mungkin sudah mengenal ada yang namanya kuadran kiri dan kuadran kanan ya. Nah, kuadran kiri ini rekan-rekan bisa lihat di awal itu ada employee. Ya, jadi kalau employee ini kita bekerja membangun aset dan mencari uang untuk ya, atasan kita misalnya gitu rekan-rekan ya. Employee berarti kita sebagai pegawai. Kemudian juga kalau self employed, jadi kita bekerja untuk diri sendiri, ya, profesional, contoh pengacara, dokter, trainer, misalnya kalau kita terapis, misalnya gitu ya. Jadi ini self employed. Nah biasanya kalau employee kemudian juga self employed ada yang perlu dibarter, ditukar. Nah biasanya kita waktu, rekan-rekan. Jadi kita nggak bebas waktu, ya. Jadi nggak bebas waktu ini. Kalau di kuadran kiri. Nah kita beralih ke kuadran kanan. Nah, di kuadran kanan ini ada business owner. Jadi kita memiliki sistem uang dan aset sendiri. Jadi maksudnya kita sudah berada dalam sebuah sistem. Kemudian juga kita memiliki uang, kemudian juga kita memiliki aset. Nah, di sini guru besar kita nanti akan memaparkan secara lebih lanjut. Nah, lebih hebatnya lagi rekan-rekan, nah kita di sini ada menjadi seorang investor, ya. Jadi finansial ini bekerja untuk kita. Jadi kita bukan mengejar lagi finansial, tapi finansial bisa memposisikan diri untuk menjadi bagian dari kita. Nah, ini bisa dibayangkan. Contoh yang real yang bisa kita lihat, ya ini ada pada guru besar kita semua, rekan-rekan ya, di Agus Muslim. Nah, beliau ini sudah menjadi seorang investor. Ya, jadi kemanapun ya beliau berangkat, ya. Bahkan ketika beliau tidur pun bisa dibayangkan rekan-rekan beliau dibayar. Nah, ini tentunya menjadi harapan dan keinginan kita semua. Nah, jadi rekan-rekan jangan ragu nanti untuk langsung bertanya sama guru besar kita semua untuk bagaimana teknis atau caranya. Oke, selanjutnya saya coba untuk memperjelas ya. Untuk memperjelas saya coba akan share dulu satu buah video kepada rekan-rekan semua ya. Bentar, saya akan share dulu satu buah video. Nah, rekan-rekan bisa disimak video ini. Mudah-mudahan nanti ini bisa memahamkan rekan-rekan mengenai kuadran kiri dan kuadran kanan.
Nah, tadi rekan-rekan yang sekilas penjelasan mengenai kuadran kiri dan kuadran kanan. Ya, tentunya harapan kita semua menjadi seorang investor. Jadi kuncinya adalah berani berinvestasi. Oke, saya lanjut kembali untuk share screen. Nah, di sini rekan-rekan bisa kembali melihat di layar, ya. Ya, tadi ya, kuadran kiri, kemudian juga kuadran kanan. Nah, di sini nanti guru besar kita juga akan membahas, ya. Nah, di sini freedom, ya, financial freedom. Nah, ini syarat bagaimana caranya supaya kita ini bisa bebas finansial, rekan-rekan. Nah, nanti tentunya guru besar kita akan memaparkan lebih detail, lebih dalam lagi. Cuman saya akan bahas secara sekilas. Jadi syarat untuk bebas finansial di sini ada free, ya. Free itu bebas, berarti ya. Nah, ini salah satu syaratnya. Di antaranya yang pertama, rekan-rekan, F-nya itu kita harus fokus. Fokus pada tujuan. Atau seperti yang sering dikatakan oleh guru besar kita semua, yaitu teguh bertahan, rekan-rekan. Ya, jadi ketika jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Nah ini, ya ini untuk fokus. Kemudian selain daripada fokus, ya, selain daripada kita memiliki tujuan, tentunya juga ya kita harus memiliki rencana, planning. Seperti halnya yang sering diutarakan oleh guru besar kita semua. Tujuan tanpa rencana juga salah, rekan-rekan, ya, bingung. Nah, di sini bagian dari para perencanaan, ya, di antaranya misalnya kita bertanya kepada guru-guru kita, para pendahulu kita, ini bagaimana teknis supaya lebih cepat untuk mencapai dengan tujuan atau fokus. Kemudian selain daripada rencana, rekan-rekan, ya, itu juga tidak akan berjalan kalau kita tidak melakukan action, atau dalam bahasa lain, E-nya yaitu eksekusi. Eksekusi ini berarti melakukan action. Jadi bukan hanya ada di dalam pikiran saja, ya, tapi juga dibarengi dengan gerak, ada eksekusi. Kemudian juga yang terakhir E, ya. E-nya ini adalah efektif. Nah, berbicara efektif berarti tepat sasaran, ya. Jadi setiap gerak langkah kita di lapangan, yaitu tadi seringkali guru besar kita mengatakan bahwa kita harus bertanya, bertanya, bertanya. Supaya apa, rekan-rekan? Ketika kita berada dalam kita ingin mencapai tujuan kita, nah ini tidak keluar dari rel, tidak keluar dari teks. Makanya kita harus bertanya. Nah, ini syarat untuk bebas finansial. Nah, selain daripada syaratnya, rekan-rekan ada lagi yaitu cara. Nah, kalau tadi free, nah sekarang DOM, DOM-nya, rekan-rekan, ya. Kalau tadi syarat bebas finansial, nah ini cara untuk supaya bisa bebas finansial. Nah, nanti juga guru besar kita semua akan memaparkan secara lebih dalam. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama kita harus punya data. Nah, guru besar kita selalu mengatakan kepada kita, rekan-rekan, punyai data, punyai data. Nah, ini ya, data klien, PJL, gitu ya, kemudian juga data relasi kita. Jadi kita memiliki data. Guru besar kita sering mengatakan ya bahwa data paling dekat yang ada dan selalu kita bawa kemana-mana itu ada di HP, rekan-rekan. Ya, itu data. Ya, jadi kita harus data. Kita kalau bisa catat seperti halnya guru besar kita sering utarakan. Kemudian juga yang kedua, ya, selain kita punya data, rekan-rekan. Nah, kita juga harus berada dalam sebuah wadah yang jelas, begitu ya. Wadah yang jelas. Artinya kita tidak bisa jadi Superman, rekan-rekan. Nah, jadi kita harus punya wadah atau organisasi. Nah, tepat sekali rekan-rekan sekarang berada di PGRJ, berada di GM Community, karena di sini disediakan fasilitas yang luar biasa, mulai daripada keilmuan, kemudian juga teknik, rekan-rekan. Sehingga secara wadah kita sudah mumpuni. Data kita sudah punya, organisasi juga sudah kita punya, dan yang ketiganya adalah manusia. Ini aset, rekan-rekan. Nah, sering Buya mengatakan kepada kita, ya, jaringan, perbesar jaringan kita. Sebetulnya supaya bisa membantu nanti percepatan kita mencapai tujuan. Akhirnya karena begini, seperti yang diutarakan oleh guru besar kita semua, besarkan orang lain, maka niscaya pun kita juga akan besar, rekan. Itu rumusannya. Jadi sekali lagi, BOM ini adalah cara untuk bisa bebas finansial. Kita harus memiliki data, kita berada di dalam wadah yang tepat, organisasi yang tepat, kemudian juga kita bisa memiliki relasi atau mitra yang banyak atau jaringan yang banyak, rekan-rekan. Itu ini cara yang efektif yang nanti akan diutarakan oleh guru besar kita semua. Nah, kemudian ini quote, ya. Nah, ini quote luar biasa yang diutarakan oleh guru besar kita. Jika kita menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, nah kita harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Artinya kalau dalam bahasa kerennya disebutnya out of the box, rekan-rekan, keluar dari box yang lama. Jadi kita harus punya daya kreativitas di sini. Selanjutnya berani bertindak, kemudian juga berani bergerak, rekan-rekan. Oke, nah ini slide yang bisa saya sajikan di malam hari ini kepada rekan-rekan. Nanti guru besar kita akan memaparkan secara lebih lanjut. Namun, rekan-rekan,
Sebelum nanti kita berjumpa dengan seseorang yang luar biasa, ya Buya Agus Muslim, sebelumnya saya akan menampilkan satu tayangan video lagi. Mudah-mudahan video ini nanti bisa membangkitkan semangat kita semua tentang arti dari sebuah kebebasan, rekan-rekan. Arti dari sebuah kebebasan, arti dari sebuah keberanian. Ya, ketika kita dihadapkan pada suatu masalah, sebesar apapun masalah, seperti yang diutarakan oleh guru besar kita semua, jangan lari, hadapi masalah tersebut dengan keberanian. Oke, sekarang coba akan saya sharekan terlebih dahulu. Nah, ini videonya. Bentar, rekan-rekan bisa simak. So many. I didn't come here to fight so they could own more lands, but I have to work for them. Nor me. All right, lads! I'm not dying for these bastards! Let's go home! The English are too many. I am William Wallace. And I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. You've come to fight as free men. And free men you are. What will you do without freedom? Will you fight? Fight against that? No! We will run! And we will live. Aye. Fight and you may die. Run and you'll live. At least a while. And dying in your beds many years from now, would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom!